Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan ya untuk proses pembuatan laporan keuangan dari perusahaan salon cantik. Ya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai jurnal umum ya. Ini sudah selesai semua dan daftar rekapitulasi pun sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai buku besar atau kita akan coba buatkan buku besar dari perusahaan salon cantik ini. Ya, langsung saja untuk membuat buku besar ini yang pertama adalah kita harus masukkan dulu neraca saldo awal ya yang disoal ya, neraca saldo 30 November yang disoal ini. Dan di sini sudah saya siapkan neraca saldo 30 November dari salon cantik. Yang pertama kita masukkan semua saldo awal dari masing-masing akun yang ada ini ke dalam buku besar. Oke, sekarang kita coba akan masukkan untuk yang cash in bank. Di sini ada cash in bank. Saldo awal ada di kolom debit yaitu 50.800.000. Kita masukkan di sini. Ya, di sini kita buat Desember, tanggalnya tanggal 1 ya karena saldo awal. Kemudian keterangannya kita bisa kasih saldo. Kemudian karena saldo, maka kita langsung ke kolom saldo di sini. Jadi ada saldo debit 50.800.000. Berarti kita letakkan di sisi debit 50.800.000. Lalu selanjutnya yang kedua ada petty cash ya 3.700.000 di sisi debit. Sama ini. Bulannya jangan lupa bulan Desember tanggal 1 karena saldo. Kemudian keterangannya pun bisa kita kasih saldo. Lalu di sini kita langsung masuk ke kolom saldo. Di sini ada di sisi debit 3.700.000. Kita masukkan di sisi debit 3.700.000 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga allowance for default debt ini akun receivable bulan Desember tanggal 1. Di sini saldo. Lalu kita masuk langsung ke kolom saldo ini. Ini ada di debit 5.800.000. Letakkan di sisi debit 5.800.000. Oke, lalu selanjutnya allowance for default debt ini sama bulan Desember tanggal 1 ya, kemudian keterangannya saldo. Nah, untuk allowance ini ada saldo di sisi kredit 800.000. Berarti kita letakkan di sisi kredit di sini 800.000. Dan seterusnya ya, kita masukkan semua saldo-saldo yang ada di sini. Nah, setelah semua saldo-saldo awal ini sudah kita masukkan ke dalam buku besar sebagai saldo awal ya dari masing-masing akun, maka langkah selanjutnya kita akan coba posting semua nama akun yang ada di jurnal umum ini ke dalam buku besar. Nah, cara mempostingnya dari jurnal umum ini ke buku besar, kita cukup berpatokan kepada data akun yang ada di rekapitulasi. Karena rekapitulasi ini adalah rekap atau kumpulan dari nama-nama akun yang ada di kolom debit dan ada di kolom kredit seperti itu. Jadi untuk memposting dari jurnal umum ke buku besar, kita cukup melihat akun-akun yang ada di rekapitulasi ini. Oke ya, jadi yang debit nanti kita posting ke kolom debit, yang kredit kita akan coba posting ke kolom kredit. Oke, cara posting sendiri dari jurnal umum ini atau dari rekapitulasi yang ada di jurnal umum ke buku besar, caranya adalah
Kita lihat di sini ada kode 1 strip 100, ini adalah kode akun cash in bank ya. Di sisi debit ada 22.300 dan di sisi kredit pun muncul ya nama akunnya, kode akunnya ini kita tandai warna kuning biar enak untuk menandai bahwa ini sudah kita input. Oke, jadi di sisi debit dan kredit di sini muncul akun 1 strip 100 yaitu 22.300 dan sisi kredit itu 17.700. Nah, ini akan kita posting ke buku besar. Oke, cara postingnya adalah kita masuk ke kode akun 1 strip 1, berarti yang ini ya, cash in bank. Oke, yang pertama kita posting dulu yang sisi debit ya, tanggalnya tanggal 31. Untuk deskripsinya sendiri kita isi dengan jurnal umum. Kita akan posting dulu yang ada di sisi debit ini, 22.300 di sisi debit. Oke, kita masukkan di sisi debit seperti ini. Nah, setelah kita masukkan, perhatikan sebelumnya kita ada saldo debit 50.800, kemudian ada posting dari jurnal umum itu di sisi debit sebesar 22.300. Sehingga untuk menghitung berapa nilai saldonya, kita lihat di sini karena debit ketemu debit, maka otomatis 5.800 ini ditambah dengan 22.300. Sehingga di sini untuk saldo cash in bank per tanggal 31 sekarang menjadi 73.100.000. Oke, yang kedua kita akan posting untuk cash in bank ini yang 1 strip 100 yang di sisi kredit. Oke, caranya adalah masih masuk di sini tanggalnya tanggal 31 ya, masih tanggal 31 akhir periode. Kita ambil dari jurnal umum, kemudian karena di sini saldonya ada di sisi kredit 17.700, maka di buku besar ini pun kita masukkan di sisi kredit bagian kolom yang pertama yaitu 17.700. Oke, sekarang kita akan hitung nilai saldonya. Sebelumnya kita punya saldo 73.100 di sisi debit. Kemudian di sini ada posting dari jurnal umum sebesar 17.700 di sisi kredit. Nah, karena ini posisi saldo debit kemudian ketemu dengan kolom kredit dari hasil posting, maka otomatis kita akan cari selisihnya. Di sini untuk 73.100 dikurangi dengan nilai posting yang dari jurnal umum di kredit sebesar 17.700 sehingga di sini ada saldo debit sebesar 55.400.000. Ya, seperti itu cara posting dari jurnal umum ke buku besar. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk posting yang kedua. Kita akan coba posting untuk yang kode akun 1 strip 1300 ini. Ya, kita kasih tanda. Oke, kita cek dulu di kolom sisi kredit apakah masih ada juga atau ada juga muncul kode akun 1 strip. Ya, di sini juga muncul di sisi kredit untuk akun 1 strip 1300. Untuk 1 strip 1300 sisi debit itu sebesar 12.500.000. Kemudian di sisi kredit muncul saldo kredit itu sebesar 13.800.000. Sekarang kita akan posting ke buku besarnya untuk kode akun 1 strip 1300. Oke. 1 strip 1300 berarti yang ini account receivable. Oke, yang pertama kita akan posting dulu yang ada di sisi debit ini ya, yang nilainya 12.500.000 ini. Kita akan posting di sini. Oke, tanggalnya tanggal 31, jangan lupa karena akhir periode. Keterangannya kita bisa ambilkan bahwa itu posting dari jurnal umum. Kemudian di sini karena tadi saldonya ada di sisi debit, maka kita posting di sisi debit di kolom sementara. Oke, baru kita akan masuk ke kolom saldonya. Sebelumnya kita ada saldo piutang itu sebesar 5.800.000. Kemudian di sini ada posting dari jurnal umum di sisi debit sama 12.500.000 sehingga debit ketemu debit, maka kita harus jumlahkan ini. Oke, setelah saya jumlah di sini ketemulah saldo debit untuk account receivable itu sebesar 18.300.000. Oke, itu untuk posting yang ada di sisi debit. Sekarang kita masuk ke sisi kreditnya. Kita akan posting untuk kode akun yang muncul di sisi kredit untuk piutang dagangnya. Oke, sama seperti tadi, masih sama tanggal 31. Sumber jurnalnya bisa kita isi sebagai jurnal umum. Kemudian kita akan posting ke sisi kredit karena saldonya ada di saldo kredit untuk yang kedua tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kolom saldonya. Oke, sebelumnya ada saldo debit 18.300.000. Kemudian ada hasil posting dari jurnal umum di kolom kredit 13.800.000 sehingga di sini ada debit ketemu kredit, maka kita akan cari selisihnya. Oke, di sini setelah saya hitung maka selisih antara debit dan kredit ini atau saldo debit 18.300.000 dikurangi dengan posting dari jurnal umum yaitu dari kolom kredit sebesar 13.800.000, maka di sini dapat nilai saldo untuk account receivable itu sebesar Rp4.500.000 seperti itu. Oke, lanjut sekarang yang ketiga. Oke, 1 strip 1.500. Apakah di sisi kredit pun di sini muncul? Ternyata tidak muncul. Di sini hanya di sisi debit. Untuk 1 strip 1.500 yaitu ada
sebesar 1.550.000. Oke, sekarang kita posting untuk yang kode akun 1/1500 ini ke buku besar. Ya, berarti yang ini. Oke, kita input, kita masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31, kemudian di sini keterangan jurnal umum. Ya, kita lihat tadi bahwa saldonya ada di kolom debit, berarti kita masukkan di sini di kolom debit ya. Lalu setelah itu kita masuk ke kolom saldo. Ya, sebelumnya ada saldo debit itu 8.800.000. Lalu ada posting dari jurnal umum itu sebesar 1.550.000, sehingga di sini akan ketemu saldo debit sebesar 10.350.000 ya. Jadi karena debit ketemu debit maka ditambahkan. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang selanjutnya, kode akun yang selanjutnya. Oke, di sini ada kode akun 1/200. Oke ya, 1/200. Ya, di sini apakah muncul di sisi kredit? Ternyata tidak ada, hanya di kolom debit. Berarti kita masukkan langsung di sini. Ya, kasih tanda. Ya, karena di sisi debit muncul, kemudian di sisi kredit tidak ada, maka di sini hanya ada di sisi debit. Oke, sekarang kita input. Nah, kita cari untuk kode akun berapa ini? 1/200. Oke, 1/200. Oke, berarti yang ini. Ya, kita masukkan tanggalnya. Kemudian kita masukkan sumber jurnalnya. Lalu dilihat di sini untuk 1/200. 1/200 ini ada saldo debit, berarti kita masukkan, kita posting di sisi debit. Ya, lalu kemudian setelah itu kita masuk ke kolom jurnal, kolom saldo ya. Sebelumnya ada saldo 12 juta, debit ini ada posting dari jurnal umum debit 7.500.000. Berarti debit ketemu debit kita jumlahkan. Sehingga di sini ketemulah saldo debit sebesar 19.500.000. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang kode akun 2/100. Oke, di sini di sisi kredit juga muncul 2/100 ya. Di sini ada muncul sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, sisi debitnya 5 juta, sisi kreditnya 8.800.000. Oke, sekarang kita masukkan dulu, kita input dulu ke buku besar atau kita posting dulu ke buku besar yang di debit ini. Oke, kita masukkan di situ berapa? 2/100 ya. 2/100. Oke, berarti yang ini. Ya, berarti yang ini. Kita masukkan dulu tanggal 31 tadi yang di sisi debit ya. Kita masukkan di sini debit ya sebesar 5 juta. Perhatikan di sini ada saldo ya, ada saldo kredit 5 juta, kemudian ada posting dari buku besar debit 5 juta. Ada kredit ketemu debit, sehingga di sini dikurangi sehingga ketemulah 0 di sini. Ya, karena jumlah yang sama, ada selisih antara saldo kredit dan debit, sehingga di sini saldonya 0. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk memasukkan atau memposting yang di sisi kredit, berarti yang ini, yang 8.800.000. Kita masukkan tanggal 31, kemudian jurnal umum, ya kita masukkan di sisi kredit. Ya, lalu kita masuk kolom saldo. Ya, sehubungan saldo tadi adalah saldonya 0, berarti otomatis posting dari jurnal umum yaitu sisi kredit sebesar 8.800.000 ini otomatis akan menjadi saldo kredit untuk account payable itu 8.800.000. Oke, seperti itu ya, sangat mudah cara posting ke buku besarnya. Silakan ini kalian posting semua ya. Kemudian setelah ini kode-kode akun ini sudah kalian posting semua ke buku besar, maka langkah selanjutnya nanti kita akan buat untuk laporan trial balance 31 Desember. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Cukup di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat neraca saldo 31 Desember atau trial balance 31 Desember 2018. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.